Kita semua tahu soal banjir dahsyat di Aceh, sebuah tragedi besar yang katanya, ya bencana alam. Tapi, apa benar sesederhana itu? Kali ini, kita akan coba kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi, dan kita selidiki, jangan-jangan ada tangan manusia di balik semua ini. Coba kita bayangin dulu ya, November 2025. Hujan deras nggak berhenti seminggu penuh di Aceh. Sungai-sungai meluap, tanah longsor di mana-mana, dan hampir seluruh provinsi bisa dibilang lumpuh total. Ini bukan banjir biasa loh, ini bencana katastrofik yang menelan puluhan korban jiwa dan membuat ratusan ribu orang harus mengungsi dari rumah mereka. Oke, jawaban resminya cepat banget keluar, ini karena cuaca ekstrim. Ya, tentu aja hujan lebat itu pemicunya. Tapi itu kan nggak ngejawab pertanyaan utamanya. Kenapa dampaknya bisa separah itu? Apa kita beneran cuman bisa nyalain alam aja? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita mesti gali lebih dalam lagi, lebih dari sekedar berita utama. Yuk, kita mulai dengan mempertanyakan narasi bencana alami ini. Alih-alih mandang ke langit, para penyelidik dari Pansus DPR Aceh justru mulai fokus ke tumpukan berkas di meja. Perhatian mereka geser dari data cuaca ke jejak-jejak kebijakan, dokumen-dokumen izin, dan semua keputusan yang dibuat di ruang-ruang pemerintahan. Dan apa yang mereka temukan? Wah, ini cukup mengejutkan. Ternyata nih, sebelum banjir air itu datang, Aceh itu udah lebih dulu kena banjir jenis lain. Banjir izin pertambangan, yang dikeluarkan gila-gilaan dalam waktu yang super singkat. Biar kita paham konteksnya, coba kita lihat lini masa kepemimpinannya. Perhatiin deh, periode setelah tahun 2022. Waktu itu, Aceh nggak punya gubernur definitif, jadi dipimpin sama penjabat atau PJ gubernur. Nah, periode transisi inilah yang ternyata jadi kunci dari semua masalah ini. Nah, disinilah ceritanya jadi gamblang banget. Data nunjukin, waktu masa gubernur definitif, rata-rata itu cuma ada 7 izin tambang yang keluar per periode. Tapi, begitu masuk era PJ gubernur, angkanya melonjak drastis. Ahmad Marzuki ngeluarin 12 izin. Dan yang lebih gila, Bustami Hamzah, 14 izin hanya dalam 1 tahun. Ini bukan sekedar naik, ini ledakan perizinan. Kalau kita gali lebih dalam lagi, dari 14 izin di zaman Bustami itu, 9 diantaranya keluar cuma dalam waktu 5 bulan. Bayangin, cepet banget kan? Rasanya kayak lagi ada obral izin besar-besaran buat ngeruk kekayaan alam Aceh. Tentu aja, ledakan izin ini langsung bikin banyak pihak curiga, terutama para anggota dewan. Akhirnya dibentuklah Pansus Pertambangan DPR Aceh. Dan apa yang mereka temukan? Wah, ini benar-benar ngasih gambaran tata kelola yang bisa dibilang amburadul. Temuan Pansus ini nunjukin pengabaian aturan yang masif banget. Bayangin, 76% perusahaan tambang, itu artinya 51 dari total 67 perusahaan, terbukti cuek sama dokumen AMDAL mereka. Padahal AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan itu kan harusnya jadi benteng pertahanan kita dari kerusakan alam. Ternyata bentengnya udah lama jebol. Dan ini bukan cuma satu kesalahan, ini kegagalan yang sistemik. Pansus ngebongkar gimana monitoring dari dinas terkait itu hampir nggak pernah ada. Rekomendasi DPR buat stop izin baru dianggap angin lalu. Bahkan ada izin perusahaan gede yang diperpanjang super kilat cuma beberapa hari sebelum PJ gubernurnya lengser. Ini benar-benar potret sempurna dari tata kelola yang kacau balau. Ini jelas lebih dari sekedar kelalaian. Ketua pansusnya sendiri, Anwar Ramli, ngomongnya belak-belakan. Dia pakai istilah kuat kayak dugaan persekongkolan jahat dan konflik kepentingan. Jadi ini bukan lagi soal administrasi yang jelek, tapi udah ada indikasi agenda terselubung. Dihadapkan dengan temuan-temuan ini, pemerintah tentu punya pembelaan dong. Coba deh kita lihat apa janji-janji mereka, terus kita bandingin sama kenyataan di lapangan. Di satu sisi, pemerintah ngejual narasi indah, investasi bakal masuk, lapangan kerja tercipta, pendapatan daerah meningkat, kedengarannya bagus kan? Tapi di sisi lain, realitanya beda jauh. Yang ada malah tuduhan kronisme, kontribusi ke kas daerah minim banget, dan yang paling parah, kerusakan lingkungan yang harganya nggak ternilai. Ironisnya, kritik paling pedas itu justru datang dari kalangan pengusaha sendiri. Wakil Ketua Kadin Aceh, Abdul Hadi Abidin, bilang kalau alasan lapangan kerja itu cuma kambing hitam. Dia bahkan menyebutnya sebagai pembodohan publik buat melayani kepentingan kroni. Wah, ini tudingan yang keras banget dari Kamar Dagang dan Industri. Jadi, gimana caranya tumpukan izin dan pengawasan yang gagal ini bisa berubah jadi banjir mematikan? Nah, sekarang mari kita coba sambungin titik-titiknya. Rantai sebab akibatnya itu sebenarnya sangat jelas dan mengerikan. Langkah pertama,
izin tambang diobral kayak karpet merah. Langkah kedua, hutan dibabat, landscape dirusak, tanpa ada yang ngawasin. Akibatnya masuk ke langkah ketiga. Tanah jadi nggak bisa lagi nyerap air. Nah, pas hujan ekstrim akhirnya datang di langkah keempat, airnya nggak punya pilihan lain, langsung meluncur deras ke pemukiman warga. Jadilah bencana. Para ahli punya istilah keren buat ini, utang ekologis. Jadi kita ini terus-terusan ngambil dari alam jauh lebih cepat dari kemampuan alam buat pulih. Setiap pohon yang ditebang, setiap bukit yang digali, itu nambah tumpukan utang kita. Dan di November 2025 itu, alam akhirnya datang nagih utang dengan bunga yang sangat-sangat mahal. Banjir ini bukan cuma sebuah tragedi. Ini adalah peringatan, mungkin peringatan terakhir dari alam. Sebuah pelajaran yang harus kita bayar dengan sangat mahal. Jadi kesimpulannya jadi sangat jelas kan? Banjir Aceh ini bukan murni bencana alam, tapi lebih tepatnya bencana tata kelola. Ini adalah hasil akhir dari akumulasi kebijakan yang salah arah, pengawasan yang lumpuh, dan dugaan adanya kepentingan-kepentingan tersembunyi yang akhirnya bikin alam menyerah. Air banjirnya mungkin udah surut, tapi pertanyaan terbesarnya masih menggantung di udara. Apa akan ada yang bertanggung jawab? Dan yang lebih penting, kebijakan-kebijakan yang seolah mengundang bencana ini bakal ikut surut juga atau enggak? Atau kita cuma akan diam aja, nunggu tagihan utang ekologis berikutnya datang?